Pemirsa, perseteruan antara Posan Tobing, mantan drummer band Kotak, dengan personil band Kotak lainnya yang terdiri dari Tantri, Chua, dan Sela tampaknya semakin memanas. Usai dituduh menyanyikan lagu-lagu ciptaan Posan tanpa izin, Tantri CS akhirnya buka suara. Lewat Instagram miliknya, Tantri menyindir sikap Posan Tobing yang terus-menerus menyinggung para personil Kotak band terkait tuduhan Posan yang menyanyikan lagu ciptaannya tanpa izin. Menjawab tudingan tersebut, Tantri pun mengunggah beberapa kalimat yang seperti tengah menyinggung mantan drummer di band Kotak itu. Tak hanya menyindir di sosial medianya, Tantri, Chua, dan Sela langsung menjawab tudingan Posan tersebut di sosial medianya. Dalam video unggahannya, mereka mengklarifikasi tudingan yang diarahkan Posan kepada mereka. Klarifikasi dari kami atas video yang beredar pada tanggal 3 Oktober 2022 dari ex-personel Kotak, Bang Posan. Bang Posan mengeluhkan bahwa Bang Posan tidak mendapatkan haknya atas royalty performance right. Nah, kenapa kita baru klarifikasi sekarang? Karena memang kita perlu berbicara kepada pihak yang terkait ya. Dan di Indonesia sendiri ini ada badan yang diatur oleh pemerintah berdasarkan peraturan pemerintah nomor 56 Junto Undang-Undang Hak Cipta, yang membayarkan hal tersebut adalah LMK, Lembaga Manajemen Kolektif, dan dalam hal ini adalah WAMI, Wahana Musik Indonesia. Jadi memang Gitu. sudah pasti tidak tepat kalau misalkan meminta hak performance royaltinya ke Kotak. Betul sekali. Jadi memang sudah ada lembaganya yang memang minta royaltinya ke WAMI. Iya, ada aturannya. Ada aturannya, betul. Jadi misalnya nih saya kasih contoh buat teman-teman, katakan perform menggunakan lagu Kotak, kalian itu tidak perlu membayarkannya kepada kami, tapi kalian membayarkannya ke WAMI, nanti WAMI akan membayarkan kepada kami. Betul. Jadi ini sebenarnya memang hak semua pelaku seni ataupun pencipta lagu. Betul. Kalau kalian ingin mendapatkan hak performance royalty, silakan mendaftarkan diri ke WAMI, menjadi member WAMI, nanti akan mendapatkan hak tersebut. Menjawab tudingan Posan selama ini yang menyebut kalau band Kotak tidak pernah membayarkan royalti atas lagu-lagu ciptaan Posan yang dibawakan dalam setiap konsernya, baik Tantri, Chua, dan Sela membantah hal tersebut. Menurut mereka bahwa untuk urusan pembayaran royalti lagu ciptaan Posan yang dibawakan mereka saat manggung, sudah ada badan hukum yang mengaturnya, yakni WAMI atau Wahana Musik Indonesia. Sementara itu, gitaris band Kotak Sela juga memberikan klarifikasi terkait beberapa judul lagu yang diklaim Posan merupakan karya ciptaannya. Seperti lagu berjudul Pelan Saja dan lagu berjudul Masih Cinta tidak sepenuhnya lagu ciptaan Posan. Namun ada peran pencipta lainnya seperti Pei dan Dewik di lagu tersebut. Pengen menanggapi postingan Posan yang menyatakan bahwa lagu-lagu Pelan-Pelan Saja, Selalu Cinta, dan Masih Cinta itu adalah ciptaannya. Tapi aku perlu meluruskan bahwa ada peran Pai dan Dewik di situ, gitu. Jadi aku boleh jabarin ya persentasenya ya. Lagu Pelan-Pelan Saja, Dewik 50%, Pai 25%, sisanya 25% dibagi 4, masing-masing mendapatkan 6,25%. Lagu Selalu Cinta, Dewik 50%, Pai 30%, sisanya 20% dibagi 4, masing-masing mendapatkan 5%. Lagu Masih Cinta, Dewik 50%, Pai 12,50%, sisanya 37,5% dibagi 4, masing-masing mendapatkan 9,38%. Lagu Tinggalkan Saja, ciptaan Kotak dan Pai, lirik saya yang buat. Ya. Gitu. Tapi jadi, memang tapi memang ada lagu-lagu yang diciptakan Posan sendiri, kayak Kerabat Kotak, Cinta Jangan Pergi, Ku Ingin Sendiri. Itu memang murni 100% ciptaan Posan. Tapi ya semenjak 2011 memutuskan keluar, kami hampir tidak pernah membawakan lagu itu kan. Betul. Saya di Warner Music itu yang saya ciptakan hits bukan hanya Kotak. Itu di sana ada C, ya. Ada banyak yang saya banyak ciptakan lagu di sana. Jadi saya nggak tahu itu yang mana. Saya tanya laporan, tidak ada dan tidak ada. Jadi menurut saya sudah waktunya kami melayangkan somasi terbuka ini. Perseteruan Posan Tobing dengan personil band Kotak lainnya tidak hanya soal royalti penggunaan lagu saja, tapi juga seperti sudah mengarah ke urusan pribadi. Hubungan ketiganya juga semakin memanas dan saling blok di sosial medianya. Bahkan dalam unggahannya, Tantri menyindir Posan di akun pribadinya saat berlibur dan mengajak asisten rumah tangganya.
Sambil menuliskan soal menghargai profesi ART yang kerap dihina, warganet menduga kalau pemilik nama lengkap Tantri Shalindri itu tengah menyindir Posan yang pernah mengungkap cerita soal Tantri yang dulu sempat ditolak jadi vokalis band Kotak karena wajahnya dinilai mirip dengan ART. Benarkah sejak kasus royalti itu mencuat, hubungan mereka makin memburuk? Kotak yang selalu kami bawakan, judul lagunya Energi. Sampai detik ini pun kita bawakan karena memang kita merasa Kerabat Kotak adalah sumber energinya Kotak juga. Nah, ini ngomong-ngomong perihal tentang blok memblok nih ya. Sejujurnya memang kami itu memblok Bang Posan itu setelah Bang Posan memposting cuitan menyerang kami gitu ya. Jadi memang kondisi, kalau saya menjabarkan kondisi saat ini, orang tua saya tuh sedang 1 bulan belakangan ini orang tua saya itu sudah keluar masuk ICU. Jadi konsentrasi saya tuh sudah pasti terfokuskan untuk orang tua saya gitu. Bahkan kita pun juga lagi fokus sama Kerabat Kotak dan juga konser yang akan kita jalankan, konser Hantam 18 tahun itu. Betul, betul. Kita kan sebagai ibu ya, kita sebagai ibu, Sela sebagai keluarga, sebagai bapak rumah tangga. Jadi ya memang kalau kita balikin ke semua, kita balikin. Kalau misalnya teman-teman menjadi kita, apa yang kalian lakukan? Betul. Dan sebenarnya kan kalau ngomongin blog ini, kami tuh hanya ngeblok sebatas sosial media gitu. Jadi nggak ada. Kalau misalkan Bang Posan inget tahun 2013, Bang Posan pasti lupa. Kalau saya dan juga Mas Aldi selaku manajer Kotak pernah sowan datang ke rumah Bang Posan bertemu dengan orang tua Bang Posan juga gitu. Dan sampai detik ini pun kita juga masih berhubungan baik. Ada bukti chat WhatsApp nanti saya share di atas gitu. Kami masih berhubungan baik itu, kita masih WhatsAppan. Gak ada yang berubah, nomor telepon masih sama, alamat masih sama. Bahkan manajemen kami pun masih sama, alamatnya masih sama. Jadi tidak kesulitan untuk bisa berhubungan sama kami gitu. Jadi kami juga bukan kacang yang lupa pada kulitnya gitu. Kita juga masih mengingat sekali gitu siapa yang berjasa buat kita, bagaimana proses kita dulu gitu, teman-teman. Dari 2004 sampai sekarang ya. Iya. Diungkapkan Tantri, meskipun sejak tahun 2011 Posan memutuskan mengundurkan diri dari band yang berdiri sejak tahun 2004 itu, baik Tantri, Chua, dan Sela tetap mendoakan yang terbaik untuk karir Posan ke depannya. Semenjak Posan memutuskan untuk mengundur dari Kotak dari tahun 2011 untuk membuat satu proyekan, kami selalu mendoakan yang terbaik untuk proyekannya Bang Posan. Jadi ya kami yakin dan percaya bahwa video klarifikasi ini akan mencerahkan Kerabat Kotak dan juga semua teman-teman. Terima kasih banyak, cukup sekian. Seperti pada pemberitaan sebelumnya, Posan telah melayangkan somasi terbuka untuk para personil band Kotak yang terdiri dari Tantri, Sela, dan Chua. Bersama Julia Angelia selaku mantan vokalis band Kotak, Posan melarang ketiganya untuk menyanyikan lagu-lagu ciptaannya. Baru ini mensomasi dalam hal terkait lagu-lagu ya. Saya dan Julia Angel alias Pare baru ini mensomasi, bahkan somasi terbuka biar nggak rancu, karena di luar sana selalu bilang ayo dong diselesaikan. Ya udah, ini mau tidak mau saya harus somasi terbuka terkait lagu-lagu ini. Kami ya pihak dari kami baru ini mensomasi terbuka ya terkait peneguran atau saya dan Pare tidak memperbolehkan lagi mereka membawakan karya-karya kami, baik itu yang ciptaan saya sendiri maupun yang ciptaan saya bersama-sama. Semoga saja perseteruan yang terjadi di antara mereka tidak lantas membuat mereka berhenti berkreasi hingga mengorbankan kecintaan para fans untuk terus menikmati lagu-lagu terbaik yang mereka ciptakan. Sementara itu di lain peristiwa, aksi dadakan dilakukan Billy Syahputra yang secara mengejutkan menghadiri pernikahan supir pribadinya di Bandung. Kedatangan adik mendiang Olga Syahputra di pernikahan karyawan terdekatnya itu tidak diduga sebelumnya oleh kedua pengantin Saifuddin dan Erika. Sebelum sampai ke tempat kondangan, Billy disambut meriah warga yang menyambutnya di mulut gang. Istri siapa namanya? Erika. Jadi kita pengen menghadiri pernikahan Saifuddin dan Erika. Kita berada di Bandung, tepatnya di Muhammad Toha. Mau minta foto. Di mana sih? Ini sini. Kondangan sini. Saya mau kondangan. Enggak.
Kenapa nggak kondangan? Mau minta foto doang. Ya boleh ibu. Hai, Ben. Ini apa ini? Jadi. Mau cuanki nggak pada? Oh, nih saya rencana kan mau ngasih karyawan saya duit 10 juta. Ini deh, traktir cuanki. Traktir bang, cuanki. Ya silakan pak. Ini pak, saya pakai uang kondangannya saya ambil 10 juta. Saya ambil buat nih. Apa? Itu pak. Oke. Uang kondangan ini uang kondangan lama-lama berkurang ya. Ya, gitu. Saat sampai di tempat rumah yang punya hajat pernikahan, tamu undangan pun langsung menyambut kedatangan mantan kekasih Amanda Manopo itu. Usai mengisi buku tamu, Billy langsung masuk ke tempat pernikahan. Sontak kedatangan Billy pun membuat pengantin kaget dan tak menyangka kalau atasannya Asep itu datang ke pernikahannya. Seperti inilah kehebohannya. Selamat datang luar biasa. Luar biasa. Selamat datang luar biasa. Teman-teman yang begitu luar biasa. Ini adalah sahabat-sahabat bersama Kang Billy. Sebanding kaca bila mata tertuju pada lapisan dia. Karang kata Sangat luar biasa sekali hari ini kedatangan Bang Billy beserta keluarga. Berikan tepuk tangan yang luar biasa ya. Amin. Kali seumur hidup. Buat semuanya pokoknya doa-doa yang baik diaminin ya coba ya. Semoga Aib jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Sebelum berpamitan pulang, tak lupa Billy berfoto bersama kedua mempelai berbahagia dan keluarga besar pengantin. Keseruan kembali terjadi saat Billy nyawer di atas panggung. MC-nya bang. Oke. Oke, kalau begitu terima kasih untuk penonton setia YouTube channel Billy Saputra. Inilah keseruan kita menghadiri pernikahan Aib dan siapa Erika ya? Erika. Ya, semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.